Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dan selamat Hari Ayah. Hari ini kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tak kala Rasul Paulus mengatakan, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu." Tak kala dia menyampaikan ini pada saat itu di dunia pada masa itu. Mungkin ini akan menjadi lucu karena pada masa itu dunia dijajah oleh bangsa Romawi. Dan kota Efesus adalah satu kota yang juga dijajah oleh orang Romawi. Dengan budaya orang Romawi yang sedemikian rupa, yang menganggap bahwa anak-anak bagi seorang ayah, anak-anak adalah sebuah benda, adalah sebuah barang daripada harta-harta mereka. Mereka mempunyai hak untuk melakukan apa terhadap anak mereka. Mereka bahkan mempunyai hak untuk menjual anak mereka. Bahkan di dalam hal-hal yang ekstrim, mereka bisa membunuh anaknya karena mungkin anaknya adalah anak yang cacat. Di dalam situasi seperti itulah Rasul Paulus mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah engkau bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Suatu kebenaran yang akan disampaikan oleh firman Tuhan di sini, bahwa anak-anak itu bukan milik orang tuanya, bahwa anak-anak itu bukan milik ayahnya, tetapi anak itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada orang tua, kepada ayah untuk dididik dan diasuh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Dari sinilah konsep itu datang. Dan kemudian tak kala Rasul Paulus mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah engkau membangkitkan amarah anakmu di dalam hatinya." Juga ingin mengingatkan kepada bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, dia ada tanggung jawab di sana. Ada bagian-bagian yang harus dia lakukan. Mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak, itu adalah tanggung jawab antara ayah dan ibu. Tetapi ada bahagian daripada seorang bapak, seorang ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk hal ini. Inilah penekanan yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Apakah di sini firman Tuhan bermaksud supaya ayah tidak boleh memarahi anaknya supaya tidak bangkit amarah di dalam hatinya? Tentu bukan demikian. Karena kalau kita lihat, suatu ketika Tuhan pernah berkata kepada Samuel bahwa dia menghukum Imam Eli sebab Imam Eli tidak memarahi anaknya tak kala anaknya menghujat Tuhan. Kita melihat karena Imam Eli tidak memarahi anaknya tak kala menghujat Tuhan, Allah kita, Tuhan kita menghukum Imam Eli. Nah, kalau kita melihat ceritanya bagaimana anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mereka melakukan perbuatan yang jahat. Mereka merampas persembahan-persembahan umat Tuhan yang dipersembahkan untuk Tuhan, untuk mereka miliki, untuk mereka nikmati. Apakah Eli tidak tahu? Apakah Imam Eli tidak tahu? Dia tahu. Dia menegur mereka, tapi menegur dengan sangat-sangat lembut. "Janganlah engkau melakukan demikian, suatu perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan." Kita melihat bagaimana dia menegur mereka demikian tidak berwibawa, sehingga orang tua ini tidak dihormati oleh anak-anaknya. Mereka tidak mentaati apa yang diperintahkan, apa yang ditegurkan Imam Eli. Dan kita melihat untuk itu pun firman Tuhan mengatakan bahwa Imam Eli ini begitu menghargai anak-anaknya, melampau dia menghargai Tuhan, menghormati Tuhan.
Dan teguran itu datang kepada Imam Eli. Dan lebih daripada itu, mengapa dia begitu lemah terhadap anaknya? Satu segi mungkin dia terlalu memanjakan anaknya, tetapi segi yang lain firman Tuhan katakan dia menggemukkan dirinya dari apa yang dirampas oleh anak-anaknya dari umat Tuhan. Inilah yang membuat wibawanya hilang. Jadi kita melihat di sini bahwa oleh karena dia tidak memarahi anak-anaknya, dia tidak menegaskan apa yang harus ditegaskan, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang kurang ajar, anak yang tidak taat dan hormat kepada bapaknya. Dan firman Tuhan yang diajarkan tidak masuk dalam hidupnya, sehingga tidak ada takut akan Tuhan dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan mereka kembali lagi melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Mereka melakukan percabulan di rumah Tuhan, di tempat orang-orang berdoa, di mana wanita-wanita tempat itu berdoa. Mereka melakukan percabulan ke wanita-wanita tertentu. Jadi kita melihat firman Tuhan mengarahkan untuk orang tua, untuk ayah marah tegas terhadap anaknya di dalam situasi tertentu. Tapi tentu bukan menjadi seorang yang pemarah, juga bukan untuk melampiaskan amarahnya karena jengkel kepada pasangan hidupnya dan kemudian melampiaskan kepada anak-anaknya. Tentu tidak demikian, tetapi bagaimana dengan tegas memberikan wibawa di dalam kemarahan supaya anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Jadi kalau begini firman Tuhan di sini bicara tentang jangan bangkitkan amarah anakmu di dalam hatinya. Firman Tuhan di sini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ada tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga. Yang pertama kita dapatkan bahwa seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, dialah yang mengambil keputusan yang terakhir di dalam urusan rumah tangganya. Ada keputusan-keputusan yang harus dia ambil untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah dia sebagai kepala rumah tangga. Dan untuk itu Daud gagal akan apa yang harus dia lakukan. Suatu ketika anaknya Adonia, anak yang sulung daripada Daud, dia melakukan perbuatan yang jahat. Dia menzinai, dia memperkosa adik tirinya yang notabene adalah anak daripada Daud sendiri. Dia memperkosa adik tirinya. Dan untuk itu kita melihat firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Daud diam. Daud tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia tidak mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang harus dia perbuat untuk kasus yang terjadi ini. Mungkin pikirnya yang penting damai, yang penting tenang, yang penting tidak ada yang protes. Dia tidak tahu bahwa anaknya sedang menunggu keputusannya. Absalom, abang kandung dari perempuan yang diperkosa oleh Adonia itu, sedang menunggu keputusan bapaknya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dan kita melihat Daud tidak mengambil keputusan. Dan akhirnya dia yang mengambil keputusan itu. Dia membunuh abang tirinya, yaitu Adonia. Jadi kita melihat betapa pentingnya ayah sebagai seorang kepala keluarga yang dalam hal-hal tertentu, di dalam hal-hal yang serius, mau tidak mau dia harus mengambil keputusan yang tepat, yang di dalamnya dia harus bergumul, yang di dalamnya dia harus berdoa untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana supaya keluarganya tetap menjadi satu keluarga yang utuh dan keluarganya boleh mendapatkan hal yang adil di dalam keputusan yang dia buat. Bahkan kita melihat ada banyak hal. Memang Daud terhadap anaknya begitu lemah, dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat.
Bahkan tak kala Absalom telah membunuh abang tirinya, dia tidak mengambil keputusan apa yang harus dia perbuat, sehingga Absalom harus melarikan diri di dalam pengasingan. Dan suatu ketika dia harus kembali, itu pun atas desakan jenderalnya. Dia kembali ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Tetapi dia melihat bagaimana Daud sebagai ayahnya tidak memperhatikan dia, tidak memperdulikannya. Dia merasakan apa artinya dia pulang ke kampung halaman, apa artinya dia pulang kalau ayahnya sama sekali tidak mau memperdulikan dia. Timbul kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan kemudian hanya kita tahu ceritanya bagaimana dia memberontak terhadapnya dan harus mati dalam keadaan yang tragis. Jadi sebagai ayah ada satu hal yang penting di dalam hidupnya, bahwa dia harus ambil keputusan dalam hal-hal yang penting, hal-hal yang serius, mau tidak mau, untuk mendapatkan kebaikan bagi keluarganya. Dan yang kedua, firman Tuhan bicara tentang jangan membangkitkan amarah anakmu di dalam hati. Bicara tentang bagaimana kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, sebagai bapak, di dalam kita menjalani hidup ini terhadap anak-anak kita. Yaitu bagaimana kita bisa bersikap adil terhadap mereka tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat dalam hal ini Yakub adalah contoh yang gagal dalam hal ini. Dia tidak bisa bersikap adil terhadap anaknya. Dia memang mempunyai trauma masa lalu yang tidak menyenangkan, karena dia mempunyai ayah yang tidak bersikap adil terhadap dia. Ishak bapaknya, Ishak ayahnya lebih mengasihi abangnya Esau daripada mengasihi dia. Dan trauma-trauma itu dibawa dalam hidupnya. Sebenarnya dia dapat menghentikan apa yang terjadi itu pada dirinya, untuk dia bersikap adil terhadap anaknya, dengan belajar untuk bagaimana dia memaafkan ayahnya dan mulai menjalani hidupnya. Bagaimana dia menyadari bahwa dia punya trauma masa lalu, ada ketidakadilan dari ayahnya, dan itu menjadi satu pemikiran bagi dia bahwa dia lemah terhadap hal itu yang dia perlu perbaiki dalam hidupnya. Tapi dia tidak memperbaiki. Bahkan dia menunjukkan ketidakadilan itu begitu nyata, melebihi apa yang dilakukan oleh Ishak ayahnya. Dia menunjukkan ketidakadilan yang begitu luar biasa. Dia begitu menyayangi Yusuf dan memberikan dia jubah yang begitu indah, jubah yang begitu cantik kepada Yusuf, dan tidak memberikan kepada anak-anak yang lain. Bahkan dia mengistimewakan Yusuf daripada abang-abangnya yang lain. Dan kita melihat bagaimana ini menimbulkan kemarahan di dalam hati anak-anaknya. Kenapa Yakub melakukan hal ini? Mungkin dia mengira bahwa dia adalah bapak, dia punya kuasa, dia adalah bapak, seluruh harta adalah dia yang punya, jadi dialah yang menentukan. Dia lupa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab kepada Tuhan, juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ketidakadilan yang dia perbuat menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kemarahan, dan akhirnya anaknya Yusuf dijual dan dia harus mengalami kesedihan yang begitu panjang dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan yang ketiga, kenapa firman Tuhan menyuruh jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu? Ini bicara bagaimana kita sebagai ayah, kita sebagai bapak, bagaimana bersikap terhadap anak-anak kita. Jangan kita hancurkan harga diri anak kita dengan makian yang kotor, dengan makian yang kasar, meremehkan mereka, menghina mereka, yang menghancurkan harga diri mereka sedemikian rupa, yang menimbulkan kemarahan di dalam hati mereka. Dan kalau mereka lemah, maka mereka akan melawan secara pasif, di mana mereka menunjukkan satu sikap
tidak mau peduli lagi kepada ayahnya, tidak mau pedulikan kepada keluarganya. Ada antipati yang begitu luar biasa. Dia menganggap seolah-olah mereka sudah tidak ada di dalam situasi seperti itu. Dia merasakan bahwa dia adalah miliknya, bukan lagi milik keluarganya. Tetapi kalau dia adalah orang yang kuat, dia akan menjadi seorang yang suka melawan orang tuanya, melawan ayahnya, melawan siapa saja yang menyentuh harga dirinya, karena harga dirinya sudah dirusak sedemikian rupa oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya, dengan penghinaan-penghinaan, dengan pelecehan-pelecehan, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulut ayahnya, terutama di dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Sedemikian rupa kita harus belajar sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Kita ambil posisi ini supaya kita boleh membangkitkan mereka, membangkitkan harga diri mereka, membangkitkan kepercayaan kepada keluarga, membangkitkan hidup mereka, bagaimana mereka bersikap adil di dalam hidup mereka. Dan lebih dari itu firman Tuhan juga mengatakan, didiklah anakmu seturut dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka, firman Tuhan katakan, didik mereka seturut dengan nasihat dan ajaran Tuhan. Didik mereka. Apa maksud firman Tuhan bicara tentang didiklah mereka? Seringkali orang menganggap ini adalah satu hal yang gampang. Mendidik anak harus diketahui bukan hal yang gampang. Harus penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan begitu rupa bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Tetapi seringkali ayah menganggap remeh akan hal itu. Mereka menganggap mereka sudah mendidik mereka jikalau mereka sudah diberikan sekolah yang paling baik di sekolah itu, yang boleh dengan harga yang mahal, dengan uang sekolah yang mahal dia berikan kepada sekolah untuk anaknya mendapat pendidikan yang baik. Kemudian ditambah lagi anak itu boleh mendapatkan hal yang baik dengan memberikan mereka masuk ke gereja yang terbaik, dengan sekolah minggu yang terbaik. Mereka menganggap itulah didikan yang mereka berikan, itu baik, itu betul. Tapi ada peran dari seorang ayah yang tidak boleh dilepaskan di dalamnya. Ada tanggung jawab seorang orang tua, ada tanggung jawab khususnya ayah, yaitu bapak sebagai kepala keluarga yang harus berperan di dalamnya, bahkan berperan penting untuk mendidik anaknya. Tapi mereka menganggap terlalu sepele akan hal itu, dan kemudian menyibukkan anak-anak dengan berbagai pelajaran, les ini, les itu, ditambah sedemikian rupa menyibukkan anaknya supaya mereka boleh mendapat pendidikan yang terbaik, mendapatkan pengajaran yang terbaik, sehingga anaknya menjalani hidup itu begitu monoton, begitu kaku, tanpa interaksi sosial dengan orang lain, bahkan dengan ayahnya sebagai kepala rumah tangga. Tentu ini salah. Dan ada lagi di segi yang lain, orang melihat pendidikan kepada anaknya dengan pengajaran dan nasihat seturut dengan firman Tuhan. Setiap kali dia berhadapan dengan anaknya adalah supaya anaknya belajar Alkitab. Itu baik. Tapi terlalu ditekankan kepada anaknya setiap hari harus baca, menghafal ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Dan setiap hari dia harus menulis berapa pasal di dalam Alkitab. Tiap-tiap hari kita bayangkan anak ini di sekolah sudah mendapatkan begitu banyak PR, begitu banyak tugas yang harus dikerjakan. Ditambah lagi setiap hari dia harus menulis berapa pasal dari ayat Alkitab. Bahkan dia harus hafal berapa ayat di dalam Alkitab. Dan bapaknya menganggap ini adalah satu hal yang rohani. Kadang-kadang itu dibentukkan. Tetapi kalau terlalu ditekankan, maka anak-anak itu merasakan bahwa kekristenan itu begitu menjemukan, kekristenan itu begitu membebankan,
Kekristenan itu begitu tidak menyenangkan sehingga mereka mempunyai tujuan akhirnya bisa bebas dari semua ini dan menganggap kekristenan sesuatu yang menjembuhkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ini sangat berbahaya bagi anak itu yang kita harus pelajari sedemikian rupa. Jadi firman Tuhan di sini menyuruh kita sebagai ayah mendidik anak kita seturut dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan suruh kita mendidik anak kita. Apa bicara tentang mendidik? Kita tidak bicara secara konsep, secara legal yang resmi kita terima. Tapi kita bicara bagaimana kita mendidik mereka untuk mereka benar-benar mendapatkan sesuatu dari hidup kita untuk kehidupan rohani mereka. Itu yang paling penting. Bagaimana mereka menikmati satu persekutuan dengan kita dan mendapatkan sesuatu dari kita yang sumbernya adalah dari firman Tuhan, yang sumbernya adalah dari Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yaitu kita menyediakan waktu untuk mereka. Inilah yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana kita mendidik mereka. Menyediakan waktu untuk mereka di tengah-tengah kesibukan kita yang mungkin terlalu banyak dengan berbagai kegiatan yang mungkin kita capek. Tapi inilah tugas sebagai seorang ayah. Kita harus menyediakan waktu untuk mereka. Bagaimana kita menyediakan waktu untuk mereka? Untuk kita bermain dengan mereka, untuk kita bersama dengan mereka, untuk kita bagaimana bercengkrama dengan mereka, untuk bagaimana kita berdiskusi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Dan di saat-saat seperti itu kita memasukkan pengajaran Tuhan, nasihat Tuhan di dalam hidup mereka, tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dididik, bahwa mereka sedang dibina seturut dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan mereka dengan begitu indah. Mereka ingin mengulang lagi dan meresapi apa yang difirmankan melalui perkataan-perkataan yang diajarkan oleh ayahnya, yang dinasihatkan oleh ayahnya seturut dengan firman Tuhan. Inilah yang pertama, menyediakan waktu untuk mereka. Dan yang kedua adalah mendidik mereka dengan memberikan perhatian dan kepedulian serta kasih kepada mereka. Memberikan perhatian, memberikan kepedulian, memberikan kasih kepada mereka. Bagaimana di dalam saat-saat tertentu kita memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, sesuatu yang sederhana tetapi berkesan, yang membuat mereka ingat, inilah ayahku, ayahku perhatian kepadaku, ayahku peduli kepadaku, ayahku mengasihi aku. Dan dia bisa melalui apa yang dicontohkan oleh ayahnya, dia bisa melihat kepada bapaknya yang di surga yang juga mengasihi dia. Dan di dalamnya bagaimana kita juga memberikan perhatian, kepedulian kepada mereka di dalam memberikan pujian terhadap apa yang mereka lakukan baik. Ini juga merupakan sesuatu yang menanamkan hal yang baik dalam hidup mereka tentang ayah, tentang Allah. Dan kemudian kita melihat bagaimana kadangkala di dalam kehidupan kita memarahi mereka, memberikan hukuman kepada mereka yang membawa mereka menyadari bahwa hukuman dan marahnya ayah adalah sebagai wujud perhatian, kepedulian, dan kasih orang tua, kasih ayah kepada mereka. Sehingga itu meninggalkan satu pesan yang indah dalam hidup mereka, bagaimana ayahnya mendidik mereka dengan baik, seturut dengan ajaran firman Tuhan, seturut nasihat firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana melalui hidup kita jadikan diri kita jadi contoh, jadi teladan. Kita tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik mereka di luar dari apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana apa yang kita ajar, apa yang kita didik, kita berikan contoh yang baik untuk itu, untuk kita terlebih dahulu melakukannya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita tidak sempurna, tapi bagaimana melalui kehidupan kita yang
tidak sempurna, kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk dengan sekuat tenaga kita melakukan firman Tuhan itu, kita menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga melalui contoh teladan yang kita lakukan, anak belajar melalui hidup kita. Itulah cara kita mendidik, itulah cara ayah mendidik, sehingga kita boleh menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang baik. Dan menjadi ayah yang baik tentu ada satu tujuan yang sebagai prioritas. Menjadi ayah yang baik, kita harus ada tujuan yang utama di dalam pengajaran-pengajaran, didikan dan nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ada yang teknis, ada yang begitu praktis yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi tentu ada yang prioritas, ada yang utama, yang menjadi tujuan kita yang utama untuk anak kita. Apa yang prioritas itu? Apa yang menjadi tujuan utama di dalam pengajaran kita kepada anak-anak? Yang pertama adalah kita membawa anak kita untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia. Untuk membawa anak kita mengenal akan kasih Tuhan, dan kemudian mereka boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus, supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka boleh diperbarui di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang sebagai prioritas, ini sebagai tujuan utama. Mungkin ada yang mengatakan, mengapa itu menjadi tujuan yang utama? Bukankah dia sejak lahir sudah Kristen? Maka nanti otomatis dia akan menjadi orang yang percaya. Belum tentu. Belum tentu. Ada seorang ayah, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia punya anak yang begitu bejat, begitu jahat, yaitu Hizkia ayahnya, yang mempunyai anaknya yang bernama Manasye yang begitu jahat, yang menggantikan dia menjadi raja. Yaitu seorang anak yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang anak yang tidak takut akan Tuhan, yang akhirnya menjadi orang yang jahat di dalam hidupnya. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai prioritas, sebagai tujuan utama adalah bagaimana kita membawa anak kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita itu dan percaya kepada Dia. Dan yang kedua adalah membawa dia mengenal Allah yang mengasihi dia, dan belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana belajar untuk melayani Tuhan. Inilah yang kedua, tujuan kita mengajar, mendidik, menasihati anak kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membawa mereka menjadi anak yang menghormati, taat dan menghormati orang tua, karena ini perintah Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan anak ini. Bagaimana anak ini boleh memuliakan Tuhan dengan taat dan menghormati ayah dan ibunya. Dan bagaimana kemudian yang keempat, belajar untuk bagaimana mengasihi sesamanya. Bukan hanya sebagai suatu perintah, tapi sebagai suatu cara hidup yang alami di dalam hidupnya. Bagaimana dia mengasihi Tuhan dan bagaimana dia belajar mengasihi sesama. Inilah sebagai prioritas, inilah sebagai tujuan kita mendidik anak kita seturut dengan ajaran dan nasihat Tuhan, selain pelajaran-pelajaran yang praktis yang lainnya yang terus kita harus ajarkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena firman Tuhan menyuruh kita untuk terus mengajarkan, terus mengajarkan. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa nanti dia bisa besar, nanti dia akan berubah. Sejak dia kecil kita harus mengajar mereka, menasihati mereka seturut dengan firman Tuhan, untuk mereka dididik sejak kecil, sejak dini, supaya nanti dia besar, dia tidak menyimpang ke kanan maupun kiri, tapi dia terus berjalan seturut dengan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga kita bisa menjadi ayah yang baik bagi dia. Ini tidak mudah, tapi kita mau belajar pimpinan Tuhan menolong kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi anak kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami.
Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati setiap ayat melalui firman-Mu ya Tuhan kami. Bagaimana kami sebagai ayah, sebagai bapak boleh menjadi ayah, menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kami. Dan di dalamnya kami boleh memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, melalui kehidupan anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.